Begitu dibuka kerenya, si Fania kan di inkubator ya Mas ya. Tiba-tiba dia nengok ke aku. Terus aku langsung kayak dia bisikin lagi, ambil anak ini. Jadi pada saat aku ngomong sama dinas sosial, sama Kapolsek, aku bilang saya yang akan memuliakan Fania. Jadi bukan di dapil Mas. Jadi kalau ada orang bilang pada saat itu aku masih di DPR, aku pencitraan, itu bukan di dapil. Itu di Tangerang Selatan. Nggak ada yang pencitraan jika kita menolong anak yatim tuh nggak ada. Karena aku ngerasa kehadiran Fania ini membuat hidup aku yang dulu pesakitan, yang dulu nggak pernah percaya diri. Aku di DPR tapi aku seperti kosong jiwanya. Dialah yang hadir. Dia seperti malaikat kecil Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Move On. Kita saat ini mudah-mudahan menjelang Lebaran ya. Jadi ini akan ditayangkan menjelang Lebaran. Dan tentu saya hari ini ingin ngobrol-ngobrol sama sahabat lama saya yang saya udah kenal sejak mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu. Dan sudah menjadi orang juga yang keren, anggota DPR 2 periode, dan juga seorang pebisnis wanita, seorang artis juga yang tidak lekang oleh zaman, masih tetap cantik pada saat sekarang, yaitu Mbak Vena Melinda. Yeay, assalamualaikum. Vena, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik dong. Aduh, merah nih hari ini ada apa ya? Emang aku suka warna merah. Really? Jadi waktu di DPR Mas, itu suka dianggap ini mau pindah partai. Soalnya udah bunganya merah, dulu kok belum berhijab ya. Oke, bunga merah, sepatu merah, rambut tas waktu itu merah. masih pirang lagi ya? Enggak, masa ya? Masih coklat lah, masih coklat. Soalnya Sekarang kan dari udah dulu hitam. saya ingat, saya kenal sama Vena Melinda ini waktu tahun 1987. Iya. 1987. Waktu itu kita main film sama-sama catatan si boy kedua ya. Yeay. Catatan si boy kedua. Jadi saya waktu itu dikenalin ada seorang gadis unyu-unyu pendatang baru gitu ya. Terus udah begitu rambutnya masih keriting merah. Iya, dipaksa keriting sama Asli Bang nggak Cepi. Enggak, aku lurus. Tapi lurus. karena menjadi saingannya Meriam Bellina kan otomatis harus keriting. Kan tahun 80 semua Bayangin keriting ya, umur 15 tahun harus 15 saingan sama tahun. Meriam Bellina. Yang nemuin siapa? Bang Cepi. Langsung ketemu, Jadi gimana kan ceritanya? aku lulus SMP Mas. Lulus SMP kan ngantri tuh di Kartika Chandra mau nonton Midnight sama mamaku. Karena kan waktu itu kan ABG pengen banget apa sih rasanya nonton jam 12 malam gitu loh. Oke. Nah, terus pas lagi ngantri tiba-tiba ada yang nyolek, istrinya Bang Cepi. Oh ya. Kamu mau main film nggak? Apa Bu? Catatan si boy. Aku kan ngefans sama Ongki kan. Mau jadi apa ya? Aku pikir jadi ini figuran. Enggak, jadi ceweknya Ongki gitu. Wah, langsung saking excitednya baru dikenal sama Bang Cepi. Nah, waktu itu aku nyatet nomor telepon PT Bola Dunia Film, bener kan? Di tiketnya, tiket masuk itu. Nah, begitu aku masuk kan Disobek. tiketnya kesobek. Terus? Wah, mati gue, nggak jadi deh artis. Nggak taunya Bang Cepi nyatet nomor telepon aku di uang 10 ribuan. Oh, dia nyatet juga. Dia nyatet, Oke. untung. Nah, besoknya pas aku baru bangun nih hari Minggu, tiba-tiba Bang Cepi udah dengan skenario, Vena, ayo syuting gitu. Jadi aku tanda tangan kontrak tuh depan pagar, dia di pagar luar, aku di pagar dalam. Dapatlah uang 1 juta, Mas. Aduh. Tahun itu Tahun 1980 itu segitu. gede lah. Bukan gede lagi, yang dari Gede. nggak punya duit, Mas. Tahu nggak honor saya berapa? Berapa, Mas? 750.000. Bener. Yes. Oh my God, aku beruntung dong. Berarti kamu lebih gede dari saya. Oh my God. Ya ampun, beneran Mas. Kebangetan itu Ini rezeki produsernya. anak itu. soleh. Bener Mas. Iya beneran. Ya Allah. Jadi pertama kali saya main 750.000. Keduanya 1,5 juta. Jadi pas kedua yang ketemu kamu kan. Artinya saya pendatang baru 750.000. Kamu pendatang 1 baru juta. 1 juta. Oh my God. Nggak adil. Ini nggak adil. Oke. Jadi nggak ada yang ngajarin acting sama sekali. Enggak. Tapi aku memang sebagai anak yang sangat suka untuk mencoba segala sesuatu. Karena kan orang tuaku kan too young to be married. Jadi mereka tuh isinya berantem setiap hari dan nggak punya duit. Jadi aku waktu itu lagi nggak punya duit, pengen banget beli sepatu sekolah. Jadi pas saat dapat 1 juta tuh buat aku kayak, aduh, nggak pernah mimpi ya. Jadi aku bisa beli. Sepatu paling 100.000. Tapi waktu itu event itu aja aku nggak punya, karena papaku masih kuliah. Jadi kan papaku umur 21 tahun punya aku. Udah married. Mamaku 17. Masih kuliah papaku, jadi kan dia nggak punya duit. Mamaku kerja sebagai mani-pedi, bikin sanggul. Jadi aku tuh sebagai anak waktu kecil. Orang apa sih? Mohon maaf nih. Mama.
kamu Aku. Mamaku Bali, Bali. asli. Oke, jadi ada Kadek, Made atau apa Aku gitu? Putu Ayu Vena Melinda. Putu Tapi Ayu karena Vena dapilku Melinda. di Jawa Timur aku nggak pakai Putu Iya, Ayu. iya, iya, oke. Nah, papaku tuh orang Surabaya. Surabaya, Jawa oke. Timur. Sering ya biasa ya, Surabaya Bali sering datang lah ya. Sama-sama di mahasiswa mungkin dulu ya. Sama-sama di Surabaya. Papaku kan beda 3 tahun sama mamaku. Oke, soalnya ada yang bilang kamu itu kayak keturunan Indo, Enggak, Manado. aku Indonesia asli. Asli ya? Asli. Oke. Nggak ada turunan. Oke, Vena, terus kemudian kamu menjadi putri Indonesia. Itu gimana None ceritanya? dulu. Hah? None None, dulu. None Jakarta Jakarta. 1992. Oke, itu gimana ceritanya? Iya, itu itu. setelah film itu ya? Setelah film itu, Setelah film itu. kan tadinya mau Boy 3, tapi karena waktu itu aku SMA, mamaku tuh nggak pengen aku bolos dan nggak jadi sekolah. Akhirnya berantem tuh sama Bang almarhum Nasri Cepi. Akhirnya aku yang tadinya mau dikasih 2 juta honornya di Boy 3 Oh, naik dan 2 juta ya? Iya, dan ke Amerika kan, ingat nggak sih? Iya, iya. Aku jadi nggak ke Amerika karena mamaku pengen aku tuh jadi orang yang sekolah lah gitu, jangan jadi artis yang nggak sekolah. Udah, akhirnya karena waktu itu nggak main, tahun 92 papa mama cerai akhirnya. Di saat bercerai itu aku berpikir, waktu itu aku sempat drop ya, karena aku sedih, wah gua anak broken home nih. Dan tiba-tiba Indira Sudiro waktu itu kan udah None Jakarta, kuliah di Trisakti sama dengan aku, dia lihat aku galau, lu daripada galau-galau ikut aja None Jakarta. Nih gua ajarin lo caranya ngomong begini, gua modalin lo sepatu hak, gua Dimodalin? Dimodalin karena kan aku nggak punya sepatu hak, nggak punya jas. Waktu itu kan harus ada interview mas, dipinjemin semua, diajarin. Alhamdulillah aku tiba-tiba jadi None Jakarta 1992, honornya 5 juta. Oh. Langsung aku kasih mama. Iya, iya. Karena aku prihatin, mamaku waktu itu hamil anak kedua. Kalau mohon maaf ya, kalau ke toilet itu mesti jongkok. Jadi aku punya cita-cita kalau mamaku nanti aku punya uang, aku pengen nyenengin mama dengan bikinin dia toilet yang duduk. Dan alhamdulillah mas, setelah itu aku menang lagi Putri Indonesia tahun berikutnya dan bisa jadi DPR dan seterusnya sampai detik ini, karena memang selalu aku kalau punya rezeki itu kasih ke mama, dan itu selalu membuka sumber rezeki aku ya sampai saat ini. Memang benar. Jadi entah benar atau saya melakukan juga. Artinya kalau kita ingin mendapatkan rezeki, nomor satu itu adalah ibu kita. Nomor satu yang harus kita layani, kita berikan kebaikan adalah ibu kita. Karena doa seorang ibu itu membuka pintu rahmat. Jadi alhamdulillah ya, bisa jadi anggota DPR, punya putra-putra dan putri yang luar biasa. Verel Bramasta ya, idolanya milenial dan mak-mak ini. Kebanyakan ini ya sekarang ya. Verel usia berapa? 25 tahun 25 ini. tahun ya, lalu kemudian Atala 22 tahun. Dan yang kecil Vania mau 5 tahun. Mau 5 tahun. Dan Vania ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Vena, ya memberikan berkah juga ya. Oh sangat. Rezekinya Vena menjadi lebih terbuka lagi sejak adanya. Iya, kalau ada Vania itu bukan hanya rezeki sih, dia menghealing aku. Yang tadinya aku sempat pesakitan ya. Pesakitannya kenapa? Karena setelah bercerai itu kan mas, aku sempat nggak bisa deket sama anak-anak ya gitu. Jadi waktu itu wah pokoknya the lowest point dalam hidupku tuh yang itu, jauh dari Verel sama Atala pada saat itu tahun 2013. Alhamdulillahnya di 2016 kayaknya Allah memberikan aku anak perempuan yang dari dulu aku pengen kan mas punya suami, tapi nggak pernah dikasih anak perempuan malahan. Terakhir anak laki kan meninggal, tapi begitu aku sendiri ada sebelum divorce aku sempat hamil dan keguguran. Keguguran, oke. Dan pada saat itu keguguran, saking aku sedihnya, malamnya aku mimpi didatengin bayi yang mukanya kayak Vania sekarang ini. Itu close up banget. Dan begitu bercerai aku pikir nggak mungkin lah, aku udah usia berapa aku punya anak perempuan, karena kan aku pengen kan anak perempuan mas. Gimana caranya ketemu Vania? Nah itu dia, jadi pada saat aku terpuruk nggak bisa ketemu secara rutin ya sama anak-anak pada saat itu, karena ya nggak tahu deh, pokoknya pemberitaan aku udah jelek banget. Dan tiba-tiba aku lagi baru bangun, inget banget 16 September dia lahir, 17 September aku ngelihat salah satu berita online, ada anak ditemukan di toilet masjid. Tiba-tiba kayak ada yang bisikin aku, karena itu masih jam 5.15 ya mas. Aku masih belum bangun-bangun banget, ada yang bisikin cari anak ini. Aku cari, aku suruh stafku nyari, dan karena penelantaran anak jatuhnya pidana kan.
Jadi nggak bisa aku tengok-tengok biasa gitu. Kapolseknya telepon aku, apa purpose-nya ibu mau lihat anak ini? Waktu itu namanya Kinasih. Aku bilang nggak tahu, pengen aja ngelihat. Nah akhirnya Seninnya ngelihat ke sana sama mamaku. Di daerah mana ini? Di Jawa Timur? Ciputat. Jadi bukan di Dapil, Mas. Okay. Jadi kalau ada orang bilang pada saat itu aku masih di DPR aku pencitraan, itu bukan di Dapil, itu di Tangerang Selatan. Nggak ada yang pencitraan jika kita menolong anak yatim tuh nggak ada. Tapi ini kita kan nggak tahu dia yatim atau enggak, karena pada saat dia ditemukan dia tuh pertama prematur, kedua tali pusatnya nggak dicabut sama ibunya, artinya dia sudah keracunan dengan dirinya sendiri, dan itu badak maghrib, dan sebetulnya niat aku adalah membayar ongkos rumah sakit. Tapi pada saat perjalanan mamaku tuh selalu bilang, udah kamu aja. Sebenarnya dia punya feeling bahwa di keterpurukan aku nih kamu tuh kayaknya you need somebody. Iya, tapi bukan laki-laki loh. Justru anak bayi ini itu feeling mama. Jadi kamu ambil aja. Aku masih enggak. Begitu aku nyampe ke rumah sakit, karena yang aku tahu kan Kapolsek tuh kayak curhat. SOP cara menemukan anak yang ini kan nggak sehat, bukan anak sehat. Mestinya kan cepat penanganannya. Nah kemarin tuh agak, ya kita tahu sendiri ya Mas ya, anak terlantar kan banyak sekali di Indonesia ini. Banyak sekali. Jadi dia tuh curhat ke aku karena dia tahu aku anggota DPR. Jadi aku pikir, oh ini pasti masalah uang nih, aku mau bayarin doang. Begitu aku udah bayar, aku naik ke atas, begitu dibuka kerenya, si Fania kan di inkubator ya Mas ya. Tiba-tiba dia nengok ke aku. Terus aku langsung kayak ada yang bisikin lagi, ambil anak ini. Jadi pada saat aku ngomong sama dinas sosial sama Kapolsek, aku bilang saya yang akan memuliakan Fania. Langsung pada kaget. Oh nggak bisa, ibu kan bukannya nggak pernah punya anak, ibu nggak masuk kualifikasi, ibu kan nggak punya suami lagi, nanti gimana kesejahteraan? Saya bilang tapi kan saya kerja, saya bisa kasih slip gaji saya, jadi saya 9 bulan Mas untuk. Masa sih sampai ditanya seorang anggota DPR sampai ditanya? Karena aku tidak mau pakai macam-macam, maksudnya privilege ya. Banyak wanita hebat yang jauh lebih hebat daripada laki-laki, kok masih ditanya juga ibu nggak punya suami, gimana? Aduh, 9 bulan Mas untuk membuat ini legal di mata negara ini, sampai aku tuh izin waktu itu sama Mas Ibas. Makasih juga nih buat Mas Ibas karena aku harus ke dinas sosial dari Tangerang Selatan sampai Banten, prosesnya 9 bulan kayak orang lagi hamil. 9 bulan? 9 bulan. Aku sampai ke pengadilan agama untuk proses legacy itu, legal itu, kemudian terakhir adalah di Kementerian Sosial. Karena aku masuk kualifikasi single mom. Jadi sama dengan warga negara asing yang mau mengadopsi anak di Indonesia. Jadi itu izinnya itu bukan dari dinas sosial lagi, tapi dari Kementerian Sosial. Dan aku sampai sekarang mesti dinilai loh, kelayakan, kecakapan. Makanya kenapa aku bikin YouTube channel Diary Mamahnya Fania Atabina, aku bikin Instagram Fania, daripada aku suruh laporan setiap tahun, mendingan setiap hari saya kasih lihat nih detik ke detiknya Fania. Alhamdulillah pinter, alhamdulillah Fania menjadi anak yang soleh sekarang. Itu aku hanya pengen, bukan mencari keuntungan atau apa, bukan. Aku pengen nanti Fania kelak tahu bahwa apa yang aku upayakan dengan detik ke detik pertumbuhan dia, dari yang dia prematur sampai dia sekarang jadi anak yang pinter, nanti dia akan terus untuk stay sama kita. Karena aku ngerasa kehadiran Fania ini membuat hidup aku yang dulu pesakitan, yang dulu gak pernah percaya diri, aku di DPR tapi aku seperti kosong jiwanya. Dialah yang hadir. Dia seperti malaikat kecil Mas, yang buat Feral sama Atala yang tadinya jauh sama aku, tiba-tiba kehadiran Fania membuat dia, dua-dua anak itu sekarang respect banget sama aku, sayang banget sama aku. Aku gak pernah ngira Mas bahwa di titik ini yang nolong aku tuh bukan suami, malahan seorang anak kecil yang prematur, anak kecil yang kayak kita lihat gak bisa apa-apa, tapi everyday, setiap hari Mas tahu gak, dia baru bangun tidur aja dia senyum aja, aku udah seneng dengan kepintaran dia Mas. Bayangin sekarang dia pinter banget, aku udah ngerasa seneng, happy. Jadi inilah turning point aku, bahwa move onku adalah bukan karena aku punya suami, tapi justru aku dikasih malaikat kecil yang membuat aku makin mengerti kehadiran Allah itu berbagai cara, membuat aku kembali bangkit. Dan aku sekarang alhamdulillah berhijab karena aku pengen semua anak-anakku tuh sayang sama aku, terutama Feral, Atala, dan Fania. Jadi luar biasa sih Mas arti Fania buat aku. You're so blessed and also Fania are blessed. Iya, sama-sama blessed. Berkah dari Tuhan.
Jadi Tuhan punya cara untuk mempertemukan setiap manusia dengan sebuah keberkahan, dan itu bisa lewat apa saja. Iya. Dalam konteks ini adalah dengan Fania. Ya, dan saya pernah ngalamin broken home, keluarga orang tua bercerai. Saya 8 tahun keluarga bercerai, dan saya tidak ketemu sama ibu saya sampai umur 16 tahun. Dan kalau ketemu pun ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet gitu ya. Dan ketika saya umur 20 tahun, sama. Ibu saya juga mengangkat anak, putri-putri 3 orang yang sekarang merupakan adik-adik saya yang hebat-hebat, yang luar biasa. Semua udah ada yang jadi S2, jadi guru, jadi pelukis, jadi semuanya juga orang-orang hebat. Dan momentum ini saya ingin sampaikan kepada semua ibu dimanapun juga. Ini bukan soal di mana kamu lahir, bukan soal kamu anak siapa, tetapi siapa yang membesarkan kamu. Itulah yang menjadi orang tua kita. Siapa yang mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang, itulah surga kita. Jadi cintailah ibu kalian, mau itu ada darah atau tidak ada darah, tapi itulah yang membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang. Karena itu surga kita. Betul. Saya jadi ikut ini nih ya, ikut terbawa emosi, tetapi I believe that kalau seseorang ingin sukses, ingin berhasil, cium kaki ibu kamu. Betul. Itu yang aku rasain ya Mas ya. Dulu nih, kalau aku di posisi sekarang, misalkan aku kan nggak di politik lagi ya Mas ya. Belum. Iya belum. Kemudian dengan sekarang situasi aku, ya semua orang mungkin ya makan tabungan, mungkin aku akan panik kali. Tapi kehadiran Fania, kemudian aku jadi berhijab sekarang, kayaknya tingkat keyakinan aku sama Allah tuh makin tinggi. Jadi aku bisa jadi titik, jadi orang tuh yang nggak panikan. Padahal sendiri. Dulu Mas, nggak mungkin aku bisa begini, bisa sendiri 8 tahun as a single mom, kemana-mana sendiri, dan nggak pernah rasa takut dan nggak pernah rasa jadi kayak nggak percaya diri. Jadi aku ngerasa ini kayaknya aku yang baru gitu, dan itu aku syukuri bukan karena aku di DPR atau punya jabatan, tapi dengan titik ini menjadi orang biasa aja, bisnis yang kadang-kadang orang nanya, ini serius loh mantan DPR jualan online Venus Cake gitu. Tapi aku ngerasa why not gitu, dan aku kayaknya bukan orang kayak gini dulu. Jadi aku rasa kehadiran Fania dan kemarin kejadian dalam hidupku itu membuat aku sekarang memang aku harus dibikin begini sama Allah supaya aku makin bisa jadi orang yang lebih sabar gitu Mas. Tapi saat ini semua orang mantap makan tabungan. Ya, kecuali Mas Dede kali ya. Oh enggak. Alhamdulillah saya masih bertugas ya. Tetapi poinnya adalah tujuan Move On ini memang adalah untuk kita menggali tentang bagaimana orang-orang itu survive. Betul. Jadi move on itu bagaimana kita merasa kita harus bangkit dari kejatuhan, keterpurukan apapun juga. Ini kan terjadi di seluruh dunia. Dari semua tamu yang saya undang, kalau saya tanya di sini, ya semua mengatakan ya kita sekarang posisi lagi di bawah. Tetapi justru pada posisi-posisi seperti ini, seseorang menemukan bakat-bakat terpendamnya. Iya sih. Iya kan? Seseorang menemukan hal-hal baru yang akhirnya menjadi potensi. Contoh anak saya misalnya yang tadinya tidak bisa berbisnis, sekarang bisnis online, bikin makanan juga. Tadi aku bikin makanan. Enak banget tadi. Agaknya nanti sama-sama kita ini ya, kita promosin ya. Sama-sama endorse. Sama-sama endorse ya. Dan bukan soal dia kepengen mencari uang, tetapi dari yang dia hanya sekedar di rumah belajar atau mungkin melakukan hal-hal lain, akhirnya sekarang jadi produktif kan, karena sudah punya market, sudah punya pasar. Benar. Jadi seminggu itu 3 kali dia masak. 3 kali masak untuk kiriman 40 atau 50 bungkus gitu ya. Saya pikir udah bagus gitu ya. Nah, anak saya yang satu lagi juga, dia tadinya belajar, sekarang dia fokus nyanyi, sekarang sudah ditarik untuk syuting juga. Mungkin ngikutin Farel nantinya suatu saat ya. Amin. Nah, Vena pun justru di masa pandemi ini banyak berubah yang saya baca ya. Sekarang punya toko cake,
Belum tokonya, masih online. Kita bilangnya toko aja. Oh, bilangnya toko Bilangnya online toko ya. online gitu. Iya. Itu makanya ada yang namanya online shop. Oh iya. Iya. Tokonya online, benar. Tokonya benar. online. Kan kita nggak perlu ditanya tokonya di mana, Oh. di online, iya kan? Yang Iya, penting iya. ada produknya. Iya, betul. Vena Cake. Lalu kalau nggak salah setelah Vena Cake punya apa lagi ya Vena ya? YouTube channel. Bukannya baju ya? Oh, baju iya, Baju Vena ya? Collection. Vena Collection. Iya, tapi baru ya, banget baju-baju muslim ya, setelah. banyak kan ya. Baru, ini baru. Nah, pertanyaan saya begini, apa yang membuat Vena Melinda berubah penampilan dulu yang Iya, Mas Dede tahu ya. gitu ya. Sekarang tiba-tiba menjadi hijaber ya, berubah penampilan menjadi jauh lebih agamis. Itu apa yang membuat Vena pengen merubah style? Iya, jadi tahun lalu juga sih Mas, gara-gara pandemi kan banyak di rumah. Terus aku waktu itu sempat agak debat deh sama Feral gitu ya. Terus bulan puasa tiba-tiba dia nggak buka puasa di rumahku tapi di rumah Marini Zumarnis. Marini, oh ya Marini juga sangat produktif kental sekali dengan ini ya, aktivitas pengajian ya, sebagainya pengajian, ya. Jadi aku waktu itu telepon Marini kan memang bersahabat kan anaknya Marini sama Feral. Terus udah gitu pas aku tanya Marini gimana sih kok ya aku curhat lah gitu. Terus intinya Marini cuma ngomong, Mbak Ven, kita tuh nggak bisa ngerubah orang meskipun tuh anak kita yang kita kandung, kita lahirkan. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Nah itu pagi-pagi juga tuh jam 6:30 aku curhat. Terus aku berpikir hijab. Padahal dia nggak ngomong Vena pakai hijab, enggak. Oh, gitu. Tapi kepikir pada saat yang bisa ngerubah adalah diri kita sendiri. Aku apa yang belum dirubah? Pacaran enggak, sampai nggak berani pacaran loh Mas, saking takut gitu ya. Apa mungkin hijab. Aku langsung sholat duha, ya Allah kalau memang aku harus berhijab, aku pengen deh berhijab. Padahal 2 hari sebelumnya tuh baru keluar kan dari DPR tuh bikin di Instagram senam itu pakai celana pendek sampai teman-teman bilang, "Veno nggak salah lo, tiba-tiba pakai celana pendek." Aku cuek banget. Nah, tiba-tiba waktu Marini bilang gitu, aku mikirnya berhijab, langsung aku berubah. Oke. Nggak punya ciput Mas, nggak punya kerudung, tanya lagi sama Marini, Marini lu ada nggak kerudung? Ada, gue di endorse sama dia. Sejak itu aku berpikir kenapa ya baju-baju salsa yang ketat-ketat, baju-baju kantor yang ketat aku simpan rapi, pada saat aku pengen berhijab aku malah nggak punya. Oke. Padahal sebetulnya tadi saya mau nanya itu. Kenapa? Ya saya mau nanya, dulu kan Vena tampilnya dengan salsa dan goyangan yang inilah ya. Jadi itulah yang kemudian kamu merasa bahwa ya itulah hidayahnya ya, bahwa untuk merubah orang lain gak bisa, dan akhirnya merubah diri sendiri adalah salah satu jalan yang dilakukan Vena. Meskipun berproses ya. No, you look very charming, sangat begitu mempesona dengan tampilan ini. Masa? Ya, karena sedikit gendut. No, perutnya gendut. Saya lihat waktu yang dulu ya, yang masih mimpin ibu-ibu senam ya. Oh iya. Zaman-zaman dulu. Terus yang kemudian kemarin dengan Krisdayanti yang nge-vlog di rumahnya juga, ada sedikit gerakan salsa. Iya, itu KD maksa. Tapi pakai baju pakai baju hijab begini kan? Iya, enggak sih, agak celana. Jadi menurut saya ya prinsipnya adalah apapun yang kita lakukan untuk perempuan selama itu menjadi lebih baik dan merasa membuat kita menjadi lebih, this is the new me. Lakukanlah. Iya. Bismillah. Tapi emang makin hari makin seneng aja sih hatinya. Makin seneng ya? Nggak pernah lonely lagi. Dulu kan lonely banget. Ngeliat baru cerai nih Mas, ngeliat pasangan nih kayak tadi nih Mas Dede sebelahan sama Mbak Sandy, terus kayaknya mesra gitu, aku langsung aduh terpuruk gue kok kenapa sendiri gitu. Sinetron banget. Ini menarik. Ini yang saya ingin sampaikan kepada viewers ya, bahwa siapapun pernah terpuruk, siapapun pernah jatuh, siapapun pernah merasa ditinggal, pernah disakiti, ditinggal. Tetapi jangan lama-lama. Berasa jatuhnya tuh. Saya pernah ngobrol sama Desi Ratnasari, dia bilang, ya jangan lama-lama lah Mas, 2 minggu aja lah paling lama, kira-kira gitu. Oh dia 2 minggu, aku lama Mas. 2 minggu. Setelah 2 minggu dia harus balik lagi. Jadi to found yourself, untuk menemukan diri kita sendiri, itu jangan lama-lama, ya maksimal sebulan.
Setelah sebulan, life goes on, move on. Iya. Kita harus maju lagi karena kita lahir sendirian. Kita lahir nggak berdua. Nggak ada begitu kita lahir, nanti kamu akan didampingi sama si ini terus-terusan ya. Belum tentu. Apalagi meninggal ya. Meninggal Apalagi juga sendirian. Betul. Mau sesayang-sayang pasangan kalau meninggal juga emang mau ngikut. Nggak janjian kan? Nggak Gitu. janjian. Iya benar. Jadi maka dari itu menurut saya, ya saya tahu, saya kebetulan kenal baik dengan suaminya juga, ya mantan suaminya saya kenal juga dan Enggak sih Mas, perlu diluruskan. Aku sebenarnya bukan nggak move on sama perceraiannya itu. Karena aku sempat jauh dari anak itu, aku kayak yang biasa sama anak tiba-tiba jauh. Tapi kalau bercerai aku memang siap gitu. bercerainya siap, jauh dari anak yang Jauh nggak siap. dari anak yang nggak siap. Oke. Berapa tahun jadinya? Apanya nih? Jauh dari anak. 3 tahun. Habis itu ada Vania, langsung semua berubah. See? Tuhan punya cara untuk Iya. merubah sesuatu dengan cara yang tiba-tiba kan? Yang kita nggak expect. Yang nggak di-expect. Oke, saya kembali lagi ke soal busana muslim dan sekarang bisnisnya, bisnis cake, bisnis baju muslim. Memang kalau dilihat sekarang, tren fashion perempuan, terutama anak-anak muda, ibu-ibu, ini sudah menjurus kepada tren muslimah. Iya, betul. Yang trendy, Iya, yang fashion. ya. Salah satu idola saya tren fashion tuh dulu adalah Oki Asokawati. Oh, Mbak Oki. Mbak Oki. Sampai sekarang deh. Ya kan? Iya kan? Oh, keren banget. Dari supermodel Iya. yang begitu Glamour. glamor, haute couture disebutnya Haute ya. couture. Haute couture. Iya, Tiba-tiba iya. berubah menjadi gaya busana muslim tapi tetap keren. Iya, keren banget sih Mbak Oki. Saya kan kalau kunker sama Iya. Mbak Oki kemana-mana, mau masuk kampung aja bajunya begitu. Komisi 9 ya. Dengan rumbai-rumbainya itu Tapi ya. cocok. Tapi cocok. Cocok. Karena tubuhnya tinggi Betul. Dan langsing dan sampai langsing. sekarang. Ya. Jadi kira-kira tren seperti itu yang mau diambil sama Vena? Kayaknya kalau aku mungkin lebih beda. Aku suka banget abaya sebenarnya, Middle East ya. Aku Abaya? tuh kiblatnya Middle East. Oh, Turki, Abaya, Turki, Moroko, Dubai, style, Maroko. oke. Jadi memang konsepku nanti ke arah sana, Middle East. Jadi Middle East. ya, tapi ini masih project ya Mas. Jadi kemana aku juga iseng di Instagram, aku cuma ya gaya-gaya 3 baju gitu. Nggak tahu 3 baju itu laku, pada baru bikin. Dan waktu itu kan sekarang juga semua penjahit udah mau pulang kampung. Jadi mungkin insya Allah nanti deh habis lebaran aku lebih siap dengan premiumnya. Kan harus ada segmennya kan, middle up sama middle low gitu. Beberapa artis wanita yang saya tahu yang sudah kita sebutnya hijrah lah Iya, ya. hijrah. Ada Bella, siapa namanya? Sa- Laudia Sinta Bella. Oh, Laudia Cynthia Bella. Sinta Bella. Lalu kemudian ada Dewi Sandra, terus Saskia Sungkar. Iya. Ini kan sekarang boleh dikatakan memilih hijrah karena ya suami-suaminya juga begitu. Iya, Nah, Vena kan sendiri. Nah, apakah gaya hidup ini akan mengarah ke sana, gaya hidup hijrah, atau only in the fashionnya? Mas percaya nggak sih waktu aku hijrah tuh tadinya ada 2 orang yang deketin aku. Itu kabur. Oh, kenapa? Karena dilihat kalau sama orang yang berhijab berarti nggak pacaran dong. Oh, langsung apa namanya? Langsung pikirannya. Ta'aruf ya? Nggak pakai ta'aruf ya? Langsung apa? Iya. Langsung ijab kabul. Iya. Ah. Itu satu. Oke. Jadi aku berpikir sebetulnya kalau aku sekarang ke fashion tuh bukan karena apa-apa ya. Pertama, aku memang harus mengembangkan. Aku tuh kan juga trial and error, Mas. Kemarin aku bukan penjahit, yang penjahit mamaku malahan yang ngerti fashion. Oke. Tapi dengan aku sebagai nih modelnya gue gitu. Iya. Uji Kamu coba udah aja. punya brand sendiri masalahnya. Itu kan baru Mas, tapi baru 2 minggu nih. Iya. Jadi aku coba dulu dengan penjahit yang ada, cuma 1 orang, aku bikin 3 baju, aku gaya di Instagram aku, tiba-tiba itu dibeli orang. Artinya kan ini harus serius. Jadi dengan hijrahku ini, pertama aku bisa membuka lapangan pekerjaan berarti habis ini ya, habis Lebaran. Kedua, aku punya 1 job yang bisa menghasilkan, even though aku single mom. Karena sebenarnya sekarang alhamdulillah Allah tuh banyak membantu Feral mandiri banget. Atala alhamdulillah mandiri banget. Sebenarnya kan bebanku cuma Vania. Dan sekarang aku nggak nyangka Vania juga banyak banget penggemarnya Mas. Instagram dia tuh followersnya jauh lebih besar daripada aku. Dan Salah satu YouTube terbanyak di Indonesia itu justru namanya adalah Keluarga Zumi yang isinya tentang anak-anak doang. Betul. Jadi orang seneng nonton tentang anak. Iya, tapi ini Vania sendiri Mas. Dia sendiri gitu. Dan aku juga akan buatin nanti
arah untuk fashion hijabku adalah hijab ibu Buat dan anak. ibu dan anak. Ibu dan Oke, anak kembar sip. gitu ya. Ya alhamdulillah Fania juga seneng gaya. Sekarang malahan mama ya kita buat endorse, padahal nggak ada yang endorsein dia. Jadi dia tuh udah paham kamera ya, alhamdulillah. Jadi menyenangkan lah anak itu Mas. Maksudnya aku meskipun nggak punya pacar, nggak punya suami, tapi dia tuh setiap hari tuh ada aja kelucuannya yang buat aku tuh jadi I'm so proud gitu as a mom gitu. Itu sih yang buat aku jadi hidup gue berwarna banget gitu ya. Iya. Padahal seorangan wae kemana nyetir sendiri apa asik-asik aja Tapi gitu nggak loh. apa-apa. banyak artis yang hidup sendiri. Saya juga termasuk orang yang dibesarkan oleh single mom. Iya. Dan orang single mom tuh bagi saya hebat-hebat. Karena dia Alhamdulillah. berlaku sebagai seorang ibu, berlaku sebagai seorang bapak juga, berlaku sebagai imam juga dalam arti kata Betul. memimpin kita, mendidik kita. Iya. Jadi I'm so proud oleh ibu-ibu yang single mom berjuang untuk anak-anak. Salam buat Ibu Rahayu Effendia, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah sehat ya. Iya. Alhamdulillah sehat dan oke, kembali lagi ya. Jadi ini adalah project Vena yang saat ini sekarang tidak di politik, adalah ingin membidik market, katakanlah ibu-ibu atau bisa saja milenial, bisa saja ibu-ibu Iya. juga ya, yang masuk dalam segmen kelompok muslim menengah mungkin ya. Iya, insya Allah. Gitu ya. Karena memang kalau kita lihat ada pergerakan dari data yang dimiliki oleh BPS, itu jumlah millennials atau kelompok muslim menengah ini jumlahnya hampir 40 juta. Oh iya. Ya, dan mereka cenderung belanja baju-baju khas muslim, dan itulah yang menyebabkan sekarang banyak Oh iya. pabrik-pabrikan yang khusus busana-busana muslim, apalagi kalau memang di-endorse oleh seorang selebriti gitu ya. Hanya ini saran pribadi saya ya, nanti terserah. Kalau pakai Vena Melinda Collection, Melindanya ini nggak nyambung. Oh iya ya. Kenapa Mas? Namanya kebule-bulean? Kebule-bulean. Enggak, Vena doang. Oh, kalau Vena masih nggak apa-apa. Melinda juga kepanjangan Mas kalau di label. Jadi Vena Terus saya gini. Collection. Vena Istiqomah Collection. Oh, harus ada istiqomahnya ya. Tapi kan aku arahnya ke Middle East, Mas. Jadi kan tiba-tiba Turki ya? bisa juga ada bulu-bulu sedikit di aksen. Jadi kalau istiqomah kan harus kayak ini banget gitu ya. Iya, Pakem-pakemnya iya. harus jelas. Aku takut. Vena Kebab Collection. Makanan dong Mas. Tapi ya intinya sih kalau aku nanti Mas pengennya apa ya, kedepannya tuh bisa inilah Mas, bisa jadi, percaya nggak sih Mas, jadi gini loh, aku tuh ngejalanin bisnis ini bukan karena semata-mata pengen ngambil keuntungan. Contoh, bajuku kemana aku jual tuh cuma di bawah 1 juta semua. Sampai kemarin aku bikin packingnya aja tuh Mas, jujur nih, kotaknya 75.000, which is kan aku tambah kecil ya keuntungannya, mungkin cuma 100.000 kali ya. Tapi aku bikin memberikan yang terbaik kepada customer aku. Jadi sampai mereka, aku tanya kan komennya gimana, alhamdulillah ya baju artis di bawah 1 juta, kotaknya keren banget, aku bisa pakai lagi. Jadi aku tuh pengen memberikan satu, saya tidak mau ambil untung banyak tapi orang tuh satisfied. Ya. Termasuk dari Vena's Cake juga begitu. Ya, jadi soal keuntungan atau tidak keuntungan itu strategi. Oh gitu ya. Strategi. Jadi setiap di dalam bisnis yang saya tahu, pertama adalah mengambil market dulu. Iya betul. Kalau market itu udah jatuh cinta, suatu saat nanti Vena mau taruh angkanya berapapun orang akan ngikutin. Ah iya benar iya. Iya kan. Jadi jangan mikirin keuntungan saat Trust ini. dulu ya. Trust. Iya betul. Oh, dengan memakai baju Vena saya menjadi lebih pede. Dan satu ya, ini kalau saya sudut pandang dari orang luar ya, yang tidak dimiliki oleh pengguna yang lain adalah bugar. Vena itu identik dengan sosok wanita usia 40 tahun ke atas dan bugar. Oh, jadi itu yang That's your strong point. Iya benar. That's your strong point. Jangan akhirnya strong point ini kita tinggalkan. Iya betul. Tetap bugar. Berarti bisa juga ngeluarin nanti koleksi baju olahraga. That's right. Thank you Mas Dede. Oke, 10% ya. Aduh banyak amat 10%. Thank you bener. Iya harus ke situ juga ya. Iya gitu. Meskipun saya olahraganya udah nggak salah lagi Mas. Gak apa-apa, yang penting bugar, bener. sehat. Image, Era zaman sekarang ini kan semua orang ingin mencari bugar. Bener.
Apalagi Gitu. COVID ya Mas. Apalagi saya dengar sekarang di Instagramnya Vena hampir boleh dikatakan tiap hari kalau nggak sepedahan, Iya. apalagi lari, you like running? Enggak, aku kalau nggak Sepeda ya? sepedahan, aku sepeda Tabata. Apa itu? Tabata tuh lumayan ya, high kalori. Itu bener-bener 800 kalori per jam ini. Kayak apa itu? 800 Loncat, kalori push per up, jam. loncat, Contoh, push up. contoh dikit aja gerakannya. Contoh. Oh, berdiri? Nggak apa-apa. Oh gitu, Coba. buka ya, Boleh, buka boleh, ya. boleh, boleh. Kita pengen tahu gaya apa. Jadi Mas, karena Tabata. aku nih sudah berhijab, aku nggak bisa untuk salsa karena salsa Oke. tuh couple. Jadi Iya. kalau Tabata ini, mana nih kameranya ya? Yang depan aja. Oh ya, Yang depan aja. kalau Tabata ini ibu-ibu ya, jadi yang paling penting 1 jam sebelum olahraga harus nggak boleh makan karena dia high intensitas. Oke. Jadi banyak kan kayak jumping jack gini, nah gitu. Oh. Nah terus habis itu aku mesti gini deh Mas, Wow. tapi yang Kayak push up gitu? tapi yang jumping jack kakinya tap Oh my gitu. God. Habis itu naik Oh my lagi, God. habis itu misalkan Oh my begini, itu benar-benar luar biasa. Itu aja udah capek. Nah untungnya aku dari umur 15 tahun kan aku udah instruktur Mas. Jadi endurance aku tuh lumayan. Kayak kuat. burpee gitu ya? Iya. Kayak burpee. Coba saya nyontohin. Coba. Burpee. Iya. Burpee itu begini. Iya. Terus loncat gitu ya? Iya. Aduh. Nah, tapi bisa juga habis itu nyambung Sorry ya, lagi. guys. Jadi istirahatnya cuma 20 detik. Bulan puasa nih, bulan puasa. Capek. Ya Mas Dede juga sekarang bugar kan karena Alhamdulillah. aslinya dulu kan atlet. Jadi kita tinggal mengulang aja kan endurance kita karena kita udah biasa olahraga gitu. Itu dilakukan oleh ibu-ibu usia 40 masih Aman. kuat nggak? Aku 49 tahun ini. 49? 49. Oke. Jadi aku nanti insya Allah nih, mudah-mudahan kalau udah nggak COVID, pengen banget bikin kayak dulu Vena Melinda Studio. Aku Oke. bisa ngajar lagi. Ya, Jadi ya. one stop service, di situ ada butiknya. Ya kayak zaman dulu deh. Aku sebelum di politik kan aku memang dulu instruktur ya, gitu. Jadi mengulang lagi as a Kebetulan businesswoman. saya kan sebagai wakil ketua umum namanya KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Oh. Nah, di dalamnya itu adalah yang olahraga masyarakat seperti ini. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol khusus ya. Oke, Diundang guys. ya. Jangan lupa ya, nanti kita masih terusin pembicaraan kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan dengerin dulu, kita lihat berita-berita tentang Vena Melinda dan kita akan kembali lagi. Gawat nih kata Allah, kalau aku kasih kamu laki-laki sekarang kamu bisa kayak dulu lagi nih, terlalu mengadoring orang berlebihan. Oke. Itu salah. Nggak boleh lagi kayak gitu. Ada rencana mau nikah lagi? Ada, kan aku bilang sejak berhijab 2 orang kabur. Enggak, Pak. Apalah juga gitu. Jadi Minta cariin jodoh. iya, yang solehah mah, yang baik bibit bebet bobotnya. Ayo, buat adik-adik hijaber, tuh lihat nih, mamahnya sudah minta dicariin nih. Silakan DM langsung ke Mama Makanya aku Vena. kaget.